Mungkin kalian lebih akrab pakai Adobe Reader ya. Saya nggak punya Adobe nggak punya Adobe yang Acrobat, punya Adobe Reader aja. Kalau Adobe Reader cuma membuka seperti ini ya. Terus bisa editnya terbatas ya ini. Paling kalau edit bisanya di ini, bisa pakai tracker ini, atau bisa juga dikasih komen, atau diberikan kayak tanda bisa. Kalau ini tanda tangan ya, tanda tangan. Jadi karena untuk situasi sekarang akibat pandemi itu kan jadi banyak tanda tangannya pakai tanda tangan elektronik atau tanda tangan manual yang dimasukkan dalam ini. Contohnya kalau pakai Adobe Reader bisa diisi dengan tadi menunya di sini view, kemudian fill and sign. Nah ini terus bisa masukkan, ini bisa add text, kalau add text ini, kalau ini diisi ini ya, misal mau ngisi wakil mahasiswa nih, misal TKN 2020 berapa kali? 2022 ya? 2021 ya? 2021. Ini bisa diketik seperti ini. Kemudian bisa juga dikasih misal check mark. Ini kecil sekali. Bisa diperbesar. Nah, bisa dikasih kalau ada butuh dokumen yang butuh dikasih check mark atau tanda cek gitu ya. Terus bisa juga pakai inisialnya apa? Misalkan saya ya. Saya. Nah ini bisa di change initial stylenya. Ini sebagai mungkin paraf atau tanda tangan. Nah, ini terus mau ditaruh di mana? Atau bisa juga pakai tanda tangan. Ini tanda tangan, kalau ini nanti yang sudah tersimpan. Ini bisa diatur dengan change signature. Terus bisa dimasukkan. Ini bisa dimasukkan, misal draw. Ya bisa, terus bisa langsung dipakai. Ini untuk, terus bisa di clear juga. Ini untuk Adobe Reader ya. Terus bisa ada menu. Ini itu aja kalau di Adobe Reader. Ada pertanyaan untuk yang Adobe Reader? Belum. Ini bisa dikasih komen juga, dikasih highlight bisa. Kalau mungkin ada harus dikasih tanda-tanda, misalnya warnanya juga bisa diganti. Ini warnanya bisa diganti, misalkan nggak mau kuning, biasanya memang paling baik pakai kuning. Misalnya warnanya ya bisa diganti-ganti ya. Terus teks aja, ini komen. Mungkin kalau kayak review jurnal atau proposal penelitian kalian, ada dosen yang kalau kalian kirimnya file PDF, mungkin ada dosen yang pakai fitur ini. Jadi mungkin ada komen di sini, disuruh edit atau diubah kalimatnya sesuai SPOK. Ini nanti sudah bentuk di sini. Bisa dikasih pesan suara juga. Ini cuma style teksnya. Jadi untuk Adobe Reader memang cenderung terbatas. Kemudian
Ini Nitro Pro, kalau di saya Nitro Pro PDF untuk editing file PDF. Untuk editing file PDF ini bisa juga pakai website online ya. Bisa di search aja file editing PDF. Kayaknya tergantung apa yang ingin dilakukan. Misal mau rubah convert PDF jadi Word, atau Word jadi PDF, atau file lain selain Word juga bisa. Kemudian tinggal dicari di Google ya. Kalau di Google itu juga bisa pakai di convert to Word, bisa langsung, terus bisa di drag ke sini. Bisa juga kadang kalian nanti kalau melamar kerja misal, itu kadang disuruh ngupload ijazah atau ada surat lamaran kerjanya atau foto kalian, itu kadang ada size-nya maksimalnya berapa, biasanya 100 MB atau 10, atau kadang malah cuma satu maksimal 1 MB. Nah itu kalian harus dikecilkan ya. Itu bisa kalau secara online bisa kompres. Ini tinggal di drag aja kayak yang tadi. Di sini filenya nanti bisa jadi kecil, lebih kecil. Misalnya ada ada optionnya, mau diperkecil berapa kecil namanya, mau yang besar atau yang sangat kecil, atau cuma yang mungkin 40% misalnya. Itu ya untuk kompres PDF dan editing PDF di online. Nah ini untuk yang Nitro. Ini kita bisa buka PDF atau membuat file PDF dari, misalkan di sini kita ambil Word. Ini misal kontrak perkuliahan. Nah ini terus mau kemudian dipilih filenya, terus di ini ditanya mau disimpan sebagai apa. Ini nanti akan dikonvert. Ini masih proses ya. Ini langsung sudah jadi PDF. Tadi filenya dari Word jadi PDF. Dan bisa dengan combine. Kalau combine tadi kan, kalau tadi cuma satu aja ya PDF-nya, kalau ini bisa beberapa. Terserah kalian mau berapa. Mungkin kalau banyak dia akan lebih lama coveringnya. Nah, ini tinggal di create. Kemudian ini bisa diatur. Kalau seperti ini berarti nanti yang satu kemudian dua dulu. Ini juga bisa dipindah. Tinggal digeser. Mana yang mau yang jadi halaman pertamanya, bisa digeser-geser. Jadi kalau banyak bisa diatur. Kemudian tinggal diklik create kayak tadi. Itu untuk mengubah file dari Word. Dan di sini kalau ini bisa combine, bisa pilih yang PDF tadi. Bisa juga kita ini dari scanner atau dari clipboard. Juga bisa kalau pakai yang ini to Word. Jadi di sini PDF-nya dijadikan Word. Ini contohnya yang tadi di convert jadi Word. Dibalikannya. Tadi Word jadi PDF, ini PDF jadi Word. Kalau sudah jadi langsung terbuka. Nah, ini tergantung dari filenya. Kalau tadi karena dia filenya memang convert Word dari PDF, saat dijadikan Word dia akan bisa jadi
kayak tulisan biasa seperti ini lagi. Tapi kalau dia berupa scanan ya jadinya image. Kalau di to Word itu biasanya tetap jadinya image, nggak jadi tulisan gini. Jadi tulisan waktu di convert jadi Word ini. Kalau dia dari scanner ya, bukan dari file langsung. Ini bisa juga nih jadi Excel misalkan, tinggal di convert tadi. Kemudian ini bisa di highlight, ini warnanya juga bisa diganti. Selain itu kita bisa insert, misalkan ada mau menambahkan halaman PDF dari file lain, dimasukkan di insert from file ini, diklik dulu PDF-nya, dipilih dulu. Nah ini nanti akan ditanya apakah mana yang mau ditambahkannya di mana, apakah setelah ini atau sebelum ini atau di halaman berapa. Ini boleh tinggal dimasukkan, kemudian klik insert, jadi langsung masuk di sesuai halaman tadi. Setelah halaman 3 ya, ini langsung masuk. Kalau ini rotate, misalkan ada kalian misal nyekan terus ternyata kebalik, bisa di rotate. Ini ekstra. Ini ekstrak ini bikin file baru, kayak bikin file baru dari sini tadi, dari yang tadi dibuat file baru tadi setelah diklik ekstrak, dan bisa dimasukkan. Ini kalau shape, kalian mau membuat kayak shape sesuatu bentuk di sini, ini shape-nya juga bisa diubah. Kalau ada kalian membuat logo di sini bisa. Kemudian ada yang namanya whiteout di sini. Ini untuk menghapus information di page. Ini caranya, klik yang erase dulu. Kalau di sini saya coba tadi nggak bisa, jadi pakainya erase ini dan di mark dulu. Ini mau dihapus, di klik whiteout, nanti hilang. Whiteout ini jadi seperti ini, jadi hapus. Nah ya, informasinya dihapus. Nah, ini selain tadi convert ada Word dan Excel, convertnya juga bisa jadi PowerPoint, bisa jadi image, dan ini PDF standar. Ini jadi yang lain juga bisa. Kemudian bisa juga pakai review. Nah, review ini yang tadi kalau di Adobe Reader, misalkan review jurnal itu komen, bisa juga pakai ini, pakai review ini stain. Kita bisa bikin dulu tapi stain. Pakai drawing ini. Mic-nya Michelle bisa dimatikan. Terus bisa add image. Kalau mau ditambahkan image apa? Langsung bisa ditambahkan, bisa diarahkan mau di mana.
Nah, kalau ini ngatur halamannya aja. Ini page layout-nya aturannya sama dengan yang Word. Dan ini bikin formulir. Itu yang belum. Nah, ini. Selain tadi kan kalau di online tadi sudah saya jelaskan untuk kompres file PDF ya. Nah, di Nitro ini atau di Acrobat, Adobe Acrobat itu juga bisa. Ini dengan file optimize PDF. Jadi klik file, kemudian optimize PDF. Ini tadi karena belum saya save ya, ini keluar seperti ini. Saya save dulu. Terus di sini ditanya mau reduce size yang mana? Apakah kalau di sini resample image-nya, jadi image-nya dikecilkan juga. Kalau yang ini reduce size and print ready, jadi optimize image-nya saja. Dan kalau ada objek yang nggak penting dia dihapus. Atau kita bisa klik custom, di kontrol mana yang mau dihapus. Nah, ini bisa diklik optimize. Ini kebetulan dia nggak bisa ya, ini sama kecil. Ini bisa back aja. Ini tadi bisa klik show detail, terus mau berapa. Nanti kompresi sampai berapa dpi. Ini saya minta. Cuma reduksi 0,1 megabit aja ini. Coba di accept. Nah, nanti langsung keluar file yang dioptimasi. Ini jadi nama filenya ditambahi opt atau optimize. Ini di sini juga. Saya mau coba optimize lagi yang ready size. Dan sampai berapa? Juga bisa yang kecil. Filenya sudah kecil juga. Terlalu kelihatan. Kalau tadi karena misalkan pengennya 1 megabit aja ya, ini bisa diklik custom juga setting. Diperkecil. Dari dpi itu kayak pixelnya, kayak ketajaman. Misalkan ini diperkecil lagi, tadi sudah 150 ya. Ini diperkecil lagi, sudah jadi 96. Ini bisa didapatkan dia kurang dari 1 megabit ya. Tadi caranya. Masih proses ya. Ada yang punya Nitro Pro juga? Apa? Enggak dengar gua. Belum punya, Bu. Oh, belum punya. Nanti kalau Nitro Pro bisa, kalau enggak saya coba, bisa masternya berapa ya? Punyanya ini Acrobat Reader punya enggak? Nanti kalau enggak saya carikan linknya. Kalau Nitro Pro cenderung lebih, soalnya kemarin saya juga punya instalannya juga sih.
Nanti bisa cari ya, Nitro Pro itu kayak lebih mudah dicari. Atau kalau mau mudah ya pakai yang online tadi. Oh ya, nanti ini belum ya. Di yang ada reader tadi ada fitur tanda tangan, di Nitro Pro ini juga ada. Ini kalau diklik yang tanda panah bawah ini adalah beberapa contoh tanda tangan yang sudah pernah saya gunakan. Ini langsung bisa ditaruh di mana, mau ditaruh di mana. Kalau mau dihapus, klik undo aja. Ya, kalau udah ada tanda tangannya nanti dia minta disimpan lagi, jadi desain gitu apa tulisannya. Jadi ada tambahan sign. Itu untuk aplikasi editing PDF. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah pernah pakai untuk aplikasi editing file PDF ini? Belum. Biasanya itu yang mungkin kalau pertama kalian ya dipakai untuk pengumpulan tugas ya, misal butuh PDF dari mungkin kalian kerjaannya pakai Word terus disuruh mengumpulkan PDF, bisa pakai ini. Kalau nanti waktu ngelamar kerja biasanya gitu tadi yang saya jelaskan, ada maksimal size kalau waktu kalian upload lamaran kerjanya. Biasanya ada webnya terus disuruh upload satu-satu. Kemudian apa lagi yang bisa ada pertanyaan? Nah, ini bisa juga diprotect, dikasih password, jadi kalau nggak masukkan password nggak bisa dibuka. Untuk melindungi kalau misalkan yang misal ini file mau dikirim lewat email tapi kalian mau yang membuka hanya yang berhak, itu bisa dikasih password. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada? Ada yang ya? Belum ada. Ini ada yang di lab komputer, apa di kos semua? Semuanya. Ya. Untuk minggu depan ini tentang, karena PowerPoint saya geser yang paling terakhir nanti minggu depan tentang ini penggambaran struktur kimia dengan aplikasi. Nah, ini saya udah cari-cari yang free, itu saya dapatnya ini ada 2. Nah, itu satu apa saya lupa. Yang satu Sketch, yang satu apa MPK. Yang mudah diinstal dan dia memang free itu adalah yang ini Sketch tadi mana?
Sketch. Jadi memang freeware ya, ada yang freeware version. Jadi nanti saya minta untuk yang minggu depan mungkin kalian bisa install dulu ya. Kita pakainya Camsketch aja. Ini itu yang free. Ada banyak sih, tapi kebanyakan berbayar. Kalau install yang mana saya lupa, tapi coba lupa ya. Camsketch. Jadi free, memang freeware, jadi bisa di-download. Nanti di download aja for academic and personal use, terus bisa di-install. Di minggu depan kita bisa langsung praktek menggambar struktur kimia. Ini juga ada tutorialnya dari sananya langsung, dari yang memprodusennya ya, aja deskripsikan. Kita buat dari sini. Gambar, nah kayak seperti ini, gambar kayak gini. Dan kalau kalian nanti harus membuat, misal ada tugas atau bisa juga di proposal penelitian, kalian harus gambar struktur kimia, ini bisa dipakai. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Jadi kalau nanti tugasnya itu saya berikan, kalau mungkin minggu depan saya buat tugas juga bisa, tapi untuk yang hari ini juga nggak ada tugas ya. Jadi nanti waktu yang PowerPoint ada tugas besarnya. Hari ini ada kuliah setelah ini? Tidak, Bu. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa cukupkan sekian ya ini. Karena memang cukup singkat untuk yang file PDF, untuk yang editing file PDF ini. Saya harap juga bisa tetap bermanfaat. Kalau mau ada pertanyaan bisa di luar ini nanti. Bisa. Ada yang kalau nggak ada bisa kita tutup dengan berdoa. Jadi presentasinya sudah saya masukkan di shortcut.